Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ahibail kiram, para alim ulama, para asatidzah, para masyayikh, wabil khusus murabbi hadal ma'had wal majlis, Ustadzina al-fadil ad-da'i ilallah Al-Ustadz Adum Khairi SPDI. Kita doakan beliau beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan teicanan sehat wal afiat, baik jasmani dan rohaninya, panjang umur, barokah hidupnya, apapun yang menjadi azam niat beliau diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Ustadz Khairuddin yang menjadi wasilah, menjadi sebab sampainya saya di tempat ini. Beliau sudah beberapa kali datang ke rumah saya, mengundang yang pertama untuk keluarga di Petangga, warga di Petangga yang meninggal dunia, sehingga alhamdulillah beliau minta supaya saya hadir ngikut, yaitu menguburkan. Bahkan malam kesiwa atau malam ketiga saya hadir, malam kesiwa minta lagi, cuman saya nggak bisa. Kita doakan beliau mudah-mudahan tetap istiqomah, panjang umur sampai akhir hayat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, pada siang menjelang sore hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk bersimpuh, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka pengajian yang diadakan sepekan sekali di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibanal Karim Sayyidil Mursalin wa Khatamin Nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqamah sampai akhir hayat kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan mampu menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya hingga kelak di yaumil qiyamah kita semua masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak terasa begitu cepat perputaran waktu ini. Mohon maaf tiang dikman paham bahasa Sasak niki, ya sekedar sekedik kalau kata orang Sasak ngerti, cuman belum paham ke semuanya. Saya mau mengucapkan dengan bahasa Sasak takut salah, nanti kalau salah diketawain lagi. Enggak apa-apa, namanya juga belajar nggih. Nggih. Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah putarkan waktu demi waktu, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun kepada manusia itu dengan begitu cepatnya. Jeluk niki bulan Napi, bulan Juli, bulan Napi, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Nggih. Sekarang kita sudah masuk dalam bulan Dzulhijjah. Bulan-bulan Qamariyah yang tahunnya adalah Hijriyah, ini merupakan identitas kita sebagai umat Islam. Paling tidak kita harus tahu dan ngerti bahwasanya Allah ciptakan bulan ini 12 bulan. Mulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini sekarang kita berada di penghujung tahun 1443 Hijriyah. Kalau bulan-bulan Masehinya mah sama, yaitu bulan Desember. Kita sekarang ada di bulan 12, bulan Dzulhijjah. Tepatnya hari ini kita sudah masuk tanggal pira jelu niki? Tanggal pira? Tanggal 6. Nggih? Tanggal 6. Tanggal 6, Bu. Karena melalui ru'yatul hilal yang dilakukan oleh Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta, bahkan di daerah-daerah yang lain, yaitu pada hari Kamis yang lalu diadakan ru'yatul hilal, artinya melihat bulan secara langsung. Ternyata setelah sidang itsbat, sidang penetapan tanggal 1 Dzulhijjah, setelah sholat maghrib malam Jumat, ternyata hari Jumat jatuh tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti kalau hari Jumat tanggal 1, Jumat tanggal 1, Sabtu tanggal 2, Ahad tanggal 3, kemudian Senin tanggal 4, Selasa tanggal 5, sekarang tanggal 6. Nah, makanya di Indonesia ini nanti insya Allah hari raya Idul Adhanya jatuh pada hari Ahad yang akan datang di Indonesia, khususnya di Asia Tenggara, mulai dari Pakistan, Afghanistan, India, termasuk Hong Kong, Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, termasuk Indonesia. Itu berlebarannya hari Ahad besok. Itu tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun di semenanjung Arab atau yang disebut dengan Timur Tengah dan Afrika, mulai dari Emirat Arab, Kuwait, Arab Saudi, Mesir, sampai ke Tunisia, bahkan sampai ke Ethiopia, daerah Afrika, berlebarannya yaitu hari Sabtu. Duluan di sana 1 hari.
Nah, kalau bapak ibu kepingin berlebaran hari Sabtu, silahkan berangkat ke Mekah. Insya Allah lebarannya hari Sabtu. Nah, di Indonesia ini sudah ditentukan melalui Ru'yatul Hilal, yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Indonesia berlebaran atau Idul Adhanya yaitu hari Ahad. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika masuk dalam bulan Dzulhijjah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau didatangi oleh dua sahabat. Yang pertama datang kepada baginda Rasul adalah dari kalangan sahabat Muhajir, sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan menetap di Madinah, makanya disebut dengan sahabat Muhajir. Tak lama kemudian, hanya dengan hitungan detik, datang lagi kepada baginda Rasul dari kalangan sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu adalah sahabat penduduk Madinah yang menolong kepada sahabat Muhajir. Subhanallah, antara sahabat Nabi baik yang dari Mekah yang disebut dengan sahabat Muhajir ataupun sahabat Ansor yang penduduk asli Madinah, tidak ada bedanya. Tapi keistimewaan orang-orang Madinah ini mempunyai hati yang rahim. Hatinya sangat lembut, penuh dengan kasih sayang. Buktinya apa? Ketika sahabat-sahabat Muhajir hijrah dari Mekah ke Madinah, hanya kadang membawa badannya dan sebagian hartanya. Ternyata begitu sampai di Madinah, sahabat Ansor tersebut memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Punya tanah 2 ara, 1 ara untuk dirinya dan keluarganya, 1 ara dikasih kepada saudaranya yang hijrah. Sehingga kesetaraan antara sahabat Muhajir dan sahabat Ansor ini terjadi. Alhamdulillah. Makanya saya juga hijrah ini dari Jakarta ke Lombok. Kebetulan mohon maaf, saya lahir di Madura, Jawa Timur, dan kemudian orang tua saya tinggal di Jakarta, dan adik-adik saya hampir sebagian besar lahir di Jakarta, dan saya berumah tangga di Jakarta. Anak-anak saya lahir di Jakarta, tinggal di Jakarta, majelisnya di Jakarta, yayasannya di Jakarta. Namun Allah takdirkan istri saya yang di Jakarta meninggal dunia. Akhirnya alhamdulillah dapat jodoh orang Lombok. Alhamdulillah, nyangkut di Dakung, nggak jauh dari sini ke Dakung. Alhamdulillah. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Terjadi. Saya belum pernah bermimpi Bapak Ibu bakal jadi orang Lombok. Benar. Kenapa? Karena kehidupan saya di Jakarta, tapi ternyata subhanallah, Allah kasih jodoh orang Lombok. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya teruskan tadi. Sahabat Muhajir dan sahabat Ansor ini datang kepada baginda Rasul dengan tujuan yang sama. Apa tujuannya? Ingin bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memasuki bulan Dzulhijjah, dipersilakan oleh Nabi, karena yang datang terlebih dahulu adalah sahabat Muhajir. Dipersilakan oleh baginda Rasul kepada sahabat Muhajir untuk bertanya. Apa pertanyaan sahabat Muhajir tersebut? Ayyu a'malin ahabbu ilallahi wa rasulihi ya Rasulullah. Amal apa yang paling disukai oleh Allah dan engkau juga suka ya Rasul kepada amal tersebut? Nabi menjawab dengan 3 jawaban. Ketika Nabi ditanya tentang amal yang paling disukai oleh Allah dan Nabi juga suka kepada amal tersebut,
Yang pertama kata Nabi, al-imanu billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan beriman juga kepada hari kiamat. Nah, buah daripada keimanan, alhamdulillah hari ini kita ringan melangkah. Gampang kita datang ke majelis taklim, duduk mendengarkan pengajian. Alhamdulillah, karena keimanan kita kepada Allah. Coba bukan karena iman Pak Bu, terasa abot rasanya kita ini mau hadir ke pengajian. Kalau kita lihat jam segini adalah jam 3, ngapain enaknya? Tidur. Enaknya tidem, tidur kan? Kata ibu, kata bapak, padahal jam segini mah enaknya ngaji. Buktinya tuh, karena iman kepada Allah. Kalau kita enggak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak mungkin kita datang ke pengajian. Terasa abot kita datang ke pengaji, tapi karena iman kepada Allah, walaupun dari pagi sudah bekerja, beraktivitas seperti biasanya, yang di rumah, yang di ladang, yang di sawah, yang di pasar, tapi karena punya keimanan yang mantap kepada Allah, alhamdulillah kita datang ke pengajian. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kita ngaji seperti ini luar biasa pahalanya, Bu. Sampai-sampai Nabi mengatakan, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin. Wa fi riwayatin ukhra khairun laka min alfi raq'ati nafilatin. Duduknya kalian di majlis ilmu sa'atan, dalam 1 jam saja, apalagi lebih. La tamussu qalaman wa la taktubu harfan. Enggak menyentuh kepada pulpen, enggak menulis walaupun 1 huruf, hanya pasang telinga baik-baik mendengarkan nasihat demi nasihat yang disampaikan oleh gurun-gurun tiang pendukung Sami. Kata Nabi, khairun laka, pahalanya lebih baik bagi kalian ketimbang memerdekakan 1000 budak. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan lebih baik pahalanya ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Coba hanya duduk seperti ini Pak Bu, ya Allah, mendengarkan saja pahalanya lebih baik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Sekarang jujur bagi kita Pak Bu, pernahkah kita sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Nikman? Sami kan jetiang. Iya, jangankan sampai 1000 rakaat, ba'diyah qabliyah kadang ditinggalkan, betul? Jangankan sampai 1000 rakaat, tahajud duha kadang ditinggal. Jangankan sampai 1000 rakaat, yang wajib kadang ditinggalkan. Kenapa? Gara-gara luwe pegawaian. Ya, waktunya musim ngerampek kemarin, sekarang ngerampek yang kedua. Ya Allah, saking senangnya di sawah melihat padinya berhasil bagus. Ya Allah, dipanggil waktu duhur, hayya 'alas shalah, tanggung. Masuk lagi waktu asar, dipanggil lagi, hayya 'alas shalah, tanggung. Begitu adzan maghrib, hayya 'alas shalah, kaget, sudah terbenam matahari agak gelap. Langsung naik dari sawah pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah bukan mandi, ngambil air wudhu, hanya cuci kaki, tiduran. Begitu adzan isya, hayya 'alas shalah, yang namanya seharian di sawah capek, ketiduran. Begitu lagi dipanggil ketika adzan subuh, as-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik ketimbang tidem, enggak bangun. Akhirnya bangun jam 7. Begitu bangun jam 7 kaget, ya Allah, dari kemarin saya enggak
solat. Begitu ingat langsung mandi, ngambil air wudhu, hamparkan sajadah. Yang laki-laki pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, kadang pakai sorban. Perempuannya pakai mukena. Solat, usolli fardad zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi, wa 3 hari sebelumnya. Ada nggak yang begitu? Arande, Arande, mana orangnya? Subhanallah. Jangan sampai ditinggalkan Bapak Ibu. Walaupun kita beraktivitas, waktunya bekerja, kita bekerja, waktunya sholat, kita sholat. Makanya Nabi sampaikan duduk seperti ini pahalanya lebih baik ketimbang sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Alhamdulillah. Ya Allah, malaikat sekarang turun dari langit, ngepung kepada kita. Malaikat ini karena kita nggak lihat, Bu. Karena malaikat ini Allah ciptakan dari cahaya yang sangat lembut, makanya kita manusia nggak melihat kepada malaikat. Malaikat lihat kepada kita, menyaksikan satu persatu, dilihat wajah-wajah ibu, wajah-wajah bapak-bapak semuanya ini. Dan malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Buah daripada keimanan kita kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan beriman juga kepada hari kiamat. Kematian merupakan gerbang menuju hari kiamat. Alam barzah merupakan alam penantian. Artinya semua kita nanti akan mengalami itu semua. Al-mautu babun wa kullun nas yadkhuluha. Kematian itu adalah pintu dan semua manusia akan masuk ke dalam pintu tersebut. Artinya apa? Semua kita pasti akan meninggal dunia. Ada kira-kira yang enggak meninggal dunia, Pak, Bu? Di arah kita aja belum dikman ini belum, nggih. Pasti nanti pada waktunya. Apabila walikulli ummatin ajal, setiap manusia hidup di dunia ini ada limit waktu yang ditentukan oleh Allah. Dan apabila ajal itu datang kepada kita, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan pernah mundur dan tidak akan pernah maju walaupun 1 detik. Bahasa kerennya mah on time, pasti tepat pada waktu. Iya, tepat pada waktunya. Pasti. Makanya disebut yang namanya alam barzah, alam penantian, gerbang menuju alam akhirat. Kita beriman. Nah, itu yang pertama. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Tsumma madza ya Rasulullah?" Kemudian amal apa lagi yang paling disukai oleh Allah dan kau juga suka kepada amal tersebut? Nabi menjawab, apa kata Nabi? As-salatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Makanya tadi jangan ditunda-tunda, Pak, Bu. Kecuali kita dalam keadaan ngaji seperti ini, boleh kita tunda sejenak. Kenapa? Karena kita sedang belajar ilmu agama. Kita akan tahu yaitu tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, dan amal-amal yang lain kalau kita ngaji. Makanya boleh ditunda sholat fardunya tersebut. Kenapa? Karena kita duduk seperti ini lebih baik pahalanya ketimbang sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Alhamdulillah. Ustadz Adum ngajarkan kepada kita tentang syurutus sihhatis sholat, syarat sahnya sholat. Ada berapa? Diterangkan. Wa arkanus sholat, rukunnya sholat diterangkan. Dan apa-apa saja yang sunnah dalam sholat dan apa-apa saja yang membatalkan sholat diajarkan. Kalau kita ngaji, yang namanya ngaji, Pak, Bu, tidak ada kata istilah terlambat. Tidak ada kata istilah terlambat. Kenapa? Minal mahdi ilal lahdi. Mulai kita keluar dari rahim ibu sampai masuk ke liang lahat, punya kewajiban untuk menuntut salah satu contoh, alhamdulillah, ya, pondok pesantren ini Al Khairiyah sudah banyak mencetak kader-kader
yang alhamdulillah katanya sudah ribuan dari tahun 93. Alhamdulillah, mungkin mulai dirinya sampai ke anaknya sampai kepada cucunya sudah mondok di pondok ini. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita yang sudah lingsir masih punya hak dan kewajiban untuk menuntut ilmu. Karena ulama ini pewaris dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang meneruskan estafet perjuangan baginda Rasul adalah para ulama. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, al ulama'u warathatul anbiya. Ulama itulah pewaris dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulal ulama lakana an-nasu kal bahaim. Kalau seandainya di dunia ini tidak ada ulama yang menyampaikan syariat yang dibawa oleh baginda Rasul, maka laksana kehidupan manusia persis seperti kehidupan binatang, enggak kenal halal haram. Dengan adanya ulama, alhamdulillah kita bisa mengenal Allah, bisa melaksanakan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat tepat pada waktunya. Yang ketiga, ditanya lagi Nabi oleh sahabat muhajir tersebut, "Tsumma mada ya Rasulullah?" Kemudian amal apa lagi yang paling disukai oleh Allah dan kau juga suka kepada amal tersebut? Nabi menjawab, "Al-hajjul mabruru," yaitu haji yang mabrur. Ini pertanyaan sahabat muhajir. Lalu sahabat Ansor yang datang bersamaan dengan sahabat muhajir itu ditanya oleh Nabi, "Ada apakah gerangan wahai sahabatku engkau datang kepadaku?" Sahabat Ansor tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, saya datang kepada engkau ingin bertanya, dan pertanyaan saya dari rumah sama dengan apa yang ditanyakan oleh sahabat muhajir tadi, dengan ayyu a'malin ahabbu ilallahi wa rasulihi ya Rasulullah. Amal apa yang paling disukai oleh Allah dan engkau juga suka kepada amal tersebut?" Nabi menjawab dengan 3 jawaban. Tadi sahabat muhajir bertanya dengan amal yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya, Nabi menjawab dengan 3 jawaban. Begitu juga dengan sahabat Ansor ini bertanya tentang amal yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya, Nabi menjawab dengan 3 jawaban. Tapi jawaban Nabi beda. Apa ketika ditanya Nabi oleh sahabat Ansor tentang amal yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya? Yang pertama kata Nabi, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Subhanallah. Setelah diajarkan keimanan, solat tepat pada waktunya, haji yang mabrur, kata Nabi, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dulu kita jadi anak, sekarang kita jadi orang tua. Sekarang kita jadi orang tua. Bagaimana kalau seandainya orang tua punya anak, anaknya durhaka kepada orang tuanya? Sedih enggak kira-kira? Sakit enggak kira-kira? Sakit, sedih Pak Bu. Begitu juga dengan kita dulu. Mudah-mudahan tidak. Kalau kita durhaka kepada orang tua kita, betapa sedih dan sakitnya orang tua kita. Begitu juga dengan kita sekarang yang jadi orang tua. Kalau kita punya anak durhaka kepada kita, maka kita sedih. Kenapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Nah, ini Pak Bu yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ismail alaihi salam. Karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan Idul Adha. Rentetannya adalah bagaimana Nabi Ismail itu berbaktinya kepada orang tuanya sungguh sangat luar biasa. Tidak ada taranya di dunia ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara.
sepi. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Terpaksa. Falamma balagha ma'ah sa'yu, sampai Nabi Ismail sudah bisa membantu orang tuanya, artinya sudah menginjak umur remaja. Nabi Ismail baru bertemu dengan ayahandanya Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim ternyata saking kangennya kepada anaknya terus menerus menyayang kepada Nabi Ismail. Ketika itulah Nabi Ibrahim mimpi di dalam tidurnya, yang mimpinya itu tidak lazim dimimpikan oleh manusia kecuali kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Mimpi tersebut datang. Apa mimpi tersebut? Anni adzbahuka fanzur madza taro. Ketika Nabi Ismail dipanggil oleh Nabi Ibrahim, wahai anakku yang aku sayang, yang aku cinta, kata Nabi Ibrahim, aku mendapatkan mimpi wahai anakku. Dan mimpi ini benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 2 hari Nabi Ibrahim memikirkan yang disebut dengan Yaumut Tarwiyah pada tanggal 7 dan tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 9-nya diakidkan oleh Allah bahwasanya Arafah. Nabi Ibrahim tahu mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dipanggil Nabi Ismail, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah dalam mimpiku untuk menyembelihmu wahai anakku. Fandur madza taro, bagaimana pendapatmu wahai anakku kalau engkau sembelih, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ismail yang berbakti kepada orang tuanya, beliau mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'maru, wahai ayahanda, silakan kau kerjakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah, termasuk menyembelihku, silakan. Kalau memang itu perintah dari Allah, jadikan perintah Allah di atas segala-galanya. Subhanallah, anak yang berbakti kepada orang tuanya, nyawa pun diserahkan untuk Allah. Coba kalau di Lombok kira-kira bapak mimpi suruh motong anaknya, kira-kira gimana pak? Kabur anaknya, betul? Tapi ini benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang berbakti kepada orang tuanya, walaupun nyawa dipersilahkan, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan menemui aku wahai ayahanda menjadi anak yang sabar. Alhamdulillah. Makanya tanggal 9 Dzulhijjah disebut dengan Arafah, yaitu di mana Nabi Ibrahim tahu bahwasanya mimpi itu datangnya dari Allah. Tanggal 10 Dzulhijjah, tepatnya Idul Adha yang disebut dengan Yaumun Nahar, Nabi Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim ke satu tempat yang disebut dengan Jabal Kurban. Jabal Kurban itu adalah satu tempat gunung antara Musdalifah dan Mina. Kemudian Nabi Ismail sudah ditelungkupkan di atas batu dan siap untuk dipotong. Ternyata wa fadainahu bidzibhin awim. Begitu sudah siap untuk dipotong, ternyata Nabi Ismail diangkat oleh malaikat Jibril dan kemudian digantikan dengan kambing kibas yang besar yang diambil dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipotong bukan Nabi Ismail, melainkan adalah hewan kurban. Subhanallah. Makanya sampai saat ini kita umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Kapan waktunya? Nanti setelah melaksanakan sholat Idul Adha, ya, tanggal 10, yaitu hari Ahad depan. Nah, setelah kita melaksanakan sholat sunnah Idul Adha, disunnahkan kita memotong hewan kurban. Sampai kapan? Sampai ayyamut tasyrik, yaitu hari-hari tasyrik. Kapan ayyamut tasyrik tersebut? Tanggal 10 Lebaran, Yaumun Nahar,
tanggal 11 Dzulhijjah, tanggal 12 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, itu namanya ayyamut tasyrik, yaitu hari-hari tasyrik. Boleh menyembelih hewan kurban. Bapak Ibu sudah siap? Sudah siap motong hewan kurban? Dikman? Kata Nabi, mangkana lahu sa'atun, barang siapa, kata Nabi, yang punya keluasan rizki. Keluasan rizki artinya alhamdulillah ada untuk beli hewan korban. Karena hewan korban ini mulai dari kambing, sapi sampai onta. Kita bisa beli kambing, bisa beli sapi, bisa beli onta, tapi di Indonesia kan nggak ada onta. Ya. Nabi menyampaikan barang siapa yang punya keluasan rizki tapi dia tidak mau berkorban, fala yuqarribunna musallati, kata Nabi, jangan kau dekat-dekat kepada tempat solatku. Artinya diancam oleh baginda Rasulullah Muhammad, kalau Allah berikan keluasan rizki kepada kita motong hewan kurban. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha, tidak sampai kepada Allah daging dan darahnya itu, walakin yanaluhumut taqwa minkum, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Sudah mau berkorban. Nah Ibu, inilah yang disyariatkan oleh baginda Rasul kita untuk memotong hewan kurban. Insyaallah kita motong nanti, amin. Amin ya rabbal alamin. Baru yang kedua, bertanya lagi sahabat Ansor tersebut kepada Nabi, "Tsumma madza ya Rasulullah?" Kemudian apa lagi amal yang paling disukai oleh Allah dan kau juga suka kepada amal tersebut? Nabi menjawab, yaitu kata Nabi, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan perintah dari Allah, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Berjuanglah, berjihadlah di jalan Allah, baik dengan harta bendanya dan dengan fisiknya. Kalau kalian lakukan itu semua, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan baik di dunia apalagi nanti di akhiratnya. Nah, kemudian yang terakhir, sahabat Ansor lagi bertanya kepada Nabi, "Tsumma madza ya Rasulullah?" Amal apa lagi ya Rasul yang paling disukai oleh Allah dan kau juga suka? Kata Nabi, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Saudara-saudara kita yang tahun ini bisa berangkat menunaikan ibadah haji setelah tertunda 2 tahun atau 3 musim karena jahatnya Siti Corona. Jahat kan Siti Corona? 2 tahun umat Islam dari seluruh dunia nggak boleh menunaikan ibadah haji karena takut kena virus Siti Corona. Ternyata alhamdulillah tahun ini umat Islam 40% dari seluruh dunia bisa menunaikan ibadah haji, termasuk dari Indonesia, termasuk dari Lombok. Cuman dibatasin umurnya. Kalau dulu umur berapa saja, bahkan yang lebih lingsir, lebih tua didahulukan. Sekarang ini maksimal umur 65 tahun. Di atas 65 tahun nggak boleh berangkat. Kenapa? Katanya rentan kena virus Siti Corona. Oh, subhanallah, jahat betul itu Siti Corona. Makanya Indonesia ini sekarang ini hanya dapat kuota itu 96 ribu orang. Biasanya mencapai 220 ribu orang berangkat menunaikan ibadah haji. Nah sekarang tanggal 6 sudah siap-siap untuk puncak melaksanakan ibadah haji. Tepatnya nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah. Karena tanggal 9 Dzulhijjah tersebut dari malamnya sudah diberangkatkan jamaah haji dari hotelnya, dari tempat dia tinggal di Mekahnya, yaitu ke Padang Arafah, melalui Mina terlebih dahulu baru ke Padang Arafah. Apa yang dilakukan? Wukuf di Padang Arafah.
tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Karena kata Nabi, Al-Hajju Arafah. Yang namanya haji itu yaitu ketika wukuf di padang Arafah. Kapan waktunya? Tanggal 9 Dzulhijjah, tepatnya mulai tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Yang diawali biasanya dengan solat zuhur berjamaah dan solat asar berjamaah dengan jamak takdim dan qasar. Nah, di situ kita zikir kepada Allah, kita mengingat-ingat dosa kita, kita beristighfar kepada Allah, kita muhasabah siapa diri kita ini sebenarnya. Karena yang laki-laki ketika wukuf di padang Arafah hanya pakai 2 helai kain yang disebut dengan kain ikram. Yang satu diselendangkan, yang satu disarungkan. Subhanallah, siapapun mereka, mau pemimpin, mau pejabat, mau rakyat jelata, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang perempuan nutup aurat, hanya kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian wahai umat Islam yang menunaikan ibadah haji, karena sebaik-baiknya bekal itu adalah bertakwa kepada Allah. Nah, di situ wukuf, kemudian zikir kepada Allah, diadakan biasanya khutbah wukuf. Subhanallah, semuanya berada di bawah tenda. Di situ di padang Arafah kita akan kumpul tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah sholat maghrib berjamaah dengan sholat isya berjamaah dengan jamak takdim, siap-siap sudah selesai wukuf. Mereka jamaah haji itu bersiap-siap untuk berangkat menuju ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, yaitu turun mabit sekaligus ngambil batu. Untuk apa? Untuk melempar jumroh. Nah, di situ jam 12 malam, setelah lewat dari jam 12 malam baru diberangkatkan lagi menuju ke Mina. Begitu sampai di Mina, jamaah haji yang masih pakai pakaian ihram, baik laki-laki ataupun perempuan, semuanya datang ke Mina untuk melempar jumroh Aqabah 7 kali dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Setelah melempar jumroh Aqabah 7 kali, baru tahallul namanya, mencukur rambut. Bagi perempuan paling sedikit 3 helai rambut. Bagi laki-laki disunnahkan untuk dicukur habis botak. Untuk laki-laki baru itu ganti baju seperti pakaian-pakaian biasa, menuju ke Masjidil Haram Mekah untuk tawaf ifadah dan kemudian sa'i dari Safa ke Marwah, diakhiri sampai di Marwah dan kemudian tahallul tsani, baru balik lagi ke Mina untuk mabit di Mina. Tanggal 11 melempar jumroh ula wusta Aqabah, tanggal 12 melempar lagi jumroh ula wusta Aqabah 7 kali. Nah, selesai manasik hajinya disebut dengan nafar awal. Nah, ada yang nafar tsani sampai tanggal 13 selesai manasik hajinya. Nah, yang belum ke Madinah baru diberangkatkan ke Madinah. Untuk apa? Sholat di Masjid Nabawi dan berziarah ke makam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk sholat sunnah di Raudhah. Raudhah itu satu tempat antara rumah dan mimbarnya Nabi. Di situ masih tertulis sekarang ini, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku ini, kata Nabi, yang sekarang jadi kuburan Nabi, dan mimbarku ini terletak satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menginjakkan kakinya di Raudhah, nanti terus sampai hari kiamat dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kata Nabi, satu solat di masjidku ini lebih baik 1000 kali solat di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. 1 kali solat itu di Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram Mekah, 1 kali solat di Masjidil Haram Mekah lebih baik ketimbang 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid
yang lain. Nabi sampaikan, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Satu umrah kepada umrah yang lain merupakan pelebur dosa. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji tahun ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sempurna manasik hajinya, amin, dan membawa predikat haji yang mabrur. Kita yang belum sempat menunaikan ibadah haji, syukur-syukur sudah ada yang bisa menunaikan haji, seperti orang-orang tua kita ini atau ibu-ibu yang sudah menunaikan ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menunaikan haji dan menunaikan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, karena mohon maaf saya sebenarnya hari ini kurang sehat, lagi pilek dan meriang, makanya tadi agak manja dikit, minta dijemput. Minta dijemput. Alhamdulillah yang jemput ternyata saudara saya Ustadz Adun, sudah sering ketemu sama saya di Lajut. Ternyata Allah takdirkan juga saya sampai ke majelis taklim beliau. Alhamdulillah. Ustadz Khairuddin nggak bilang bahwasanya majelis ini yang akan dihadiri adalah tempatnya Ustadz Adun, tapi ternyata itulah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, baik jasmani dan rohani kita, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang halal, yang baik, yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh, dan kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin wa amalin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mohon kepada Allah